Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini ingin mereview friction folder Higo no Kami, unboxing ya. Higo no Kami XL size yang 120 mm atau yang paling panjang, warna hitam. Oke, bagus ya. Oke, nice. Oke, secara dimensi kita kasih gambaran secara umum dulu ya. Secara dimensi ini 12 cm, lalu ini lebarnya 2 cm. Nah, sekarang kita coba action play-nya ya seperti apa. Wow, keren benar. Wow, masih baru, jadi masih berat bener, tapi ya bagus sih, biar stabil ya. Oke, nah ini yang tulisan, ada 2 tulisan bahasa kanji. Ini tulisannya artinya true trademark Higo no Kami dalam bahasa kanji. Terus yang ini laminated steel atau warikomi ya, karena saya punya yang tipe SK5 5 warikomi atau sandwich. Nah, yang ini yang sebenarnya saya sangat inginkan gitu ya, karena ini steel karbon yang lebih keras daripada stainless steel. Jadi karbon lebih keras. Sebelum kita masuk lebih detail, wah bagus bener ya. Sedikit saya mau play dulu. Oke. Blade-nya triple layer. Yep, triple layer. Ini bekas di sininya masih kelihatan ya, hitam-hitam. Ini kelihatannya sandwichnya ya. Jadi dipadukan karena ada 3. Nah, sebenarnya kenapa saya suka yang SK5 warikomi ini, karena dia ada micro bevelnya ya. Semoga bisa terlihat di sini micro bevel. Saya sedikit zoom. Iya. Jadi 1, 2, 3 ini kecil, mikro. Ya. Kalau di belakangnya sama. Oke. Ya karena baru, dia masih sangat ini ya, kaku sekali. Keras juga bos. Nah, karena dia friction ya, jadi jangan kita banting, masukin ya pelan-pelan, karena kalau kita banting berulang-ulang suaranya dung gitu, bisa jadi tumpul yang ketajamannya ini gitu, karena dia terabrasi dengan besi handlingnya ini gitu ya. Ball bearing pivotnya ini yang Cikiri bagus banget. Ya dia satu kesatuan dengan bilahnya ya, Cikiri ini. Nah, ini dia satu kesatuan. Habis ini harus saya kasih oli nampaknya biar sedikit. Nah, ini sebenarnya udah ada sih dari bawaan ya, dia masih tetap keras. Mungkin dia kasih oli secara keseluruhan sebelum dikirim ya, bagian dari quality control.
Oke. Eh, Sedikit mengenai SK5 yang menjadi daya tarik. SK5 ini adalah steel kogu atau carbon steel. Kalau di Jepang namanya carbon steel. Ini lebih keras dari steel. SK5 ini ada berbagai macam kategori dari 1 sampai 7. 7 itu yang terkeras. Itu level impurity, artinya impurity 7 yang terkeras, 1 yang masih pure, dan 5 yang untuk industri standar. SK5 Higono Kami Nagao ini dari, setahu saya sih, Hitachi ya, Hitachi Steel, yang dia juga banyak produksi untuk kitchen knife yang bagus-bagus, yang berkelas, dan juga banyak dipakai sama Cold Steel di Amerika sana yang sudah tidak pakai karbon merek mereka, karena karbon standardized-nya Hitachi ini bagus sekali karbon steelnya. Jadi itu ya, kenapa saya memilih karbon, karena ya itu tadi, tools, bahwa dia bisa diasah terus menerus. Ya butuh attention aja sih, karena ini gampang korosi ya kalau nggak dirawat. Jadi harus dibersihin bilahnya, terus dikasih oli gitu. Tapi kalau karbon tool steel, ya namanya tool ya, alat, berarti dia memang ketajamannya dan hardness-nya itu bisa diandalkan. Untuk SK5 Warikomi ini kategorinya udah di atas 55 HRC ya, hardness Rockwell. Ini sekitar 59 sampai 63 ya. Kalau batasnya sih setahu saya dari di atas 55 sampai 65 tuh yang heavy duty ya. Tapi saya pikir untuk 59 sampai 61 ini cukup bisa ya, karena tebal nih. Dan ketajamannya karena dia punya micro bevel, jadi ini bagus sekali gitu. Dan wow, ini tulisan kanjinya yang benar-benar tajam. Saya pernah coba lihat di salah satu YouTube ya. Ya dia punya alat, jadi dia pakai kayak semacam X-ray gitu, bisa membuat micro milimeter, sangat zoom sekali, dan ini sangat padat gitu ya, sangat hairline-nya ini sangat berdekatan. Nah disinilah kualitasnya orang-orang, mungkin hanya orang Jepang dan Jerman yang mempunyai craftsmanship seperti itu ya, keahlian ya. Ya mungkin ada banyak, tapi dalam skala industri rumahan yang konsisten dalam periode itu cukup jarang. Tapi saya tahu di Jawa Timur, Bondowoso juga ada kok yang pandai besi yang bisa melakukan itu gitu. Balik ke sini lagi, jadi SK5 membuat daya tarik sendiri karena karbonnya ini ya. Karena karbonnya SK5 ya ini Japanese 1080 ANSI standarnya buat besi, memang belum seperti Eropa yang 1095 yang maksimum gitu ya, yang paling tertinggi dalam skala industri. Mereka punya standarisasi, tapi ini sudah cukup bagus gitu ya, untuk beberapa ya cukup lama lah ke depan dia bisa dipakai. Nah kalau saya keperluannya, kenapa saya pilih yang panjang ini ya karena itu tadi ya, tool atau alat. Saya keperluan untuk chopping, motong-motong di taman, terus ya buat cardbox, terus
buat potong pensil, mempertajam pensil anak saya sendiri karena saya suka mendesain. Nah, jadi beberapa keperluan itu, dan untuk keperluan operasional lainnya saya pikir sangat mendukung ya ini. Dan ya itu yang membedakan. Ada juga ya aogami yang blue steel dan white steel, shirogami, tapi lagi-lagi sesuai keperluan. Aogami dan yang aogami blue steel itu kurang lebih sama dengan white steel, tapi dia lebih dengan kadar tungsten dan kromiumnya lebih ada, jadi lebih kuat gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung keperluan. Saya pikir kalau untuk koleksi ya silahkan, tapi kalau saya untuk utility ya, operasional, jadi saya pikir ini sangat bagus sekali gitu, lebih dari cukup. Dan ini made in Japan gitu ya, beda dengan Zenko mungkin untuk mass production kurang tahu juga, mungkin dia yang di SK 5 ke bawah gitu ya, SK 5 ke bawah, dan karena dia masif dan tidak ada kanji di sini, ya kita nggak tahu. Bisa jadi untuk mass production itu sudah assembling dari negara lain, hanya handlingnya mungkin dari Jepang gitu ya, tapi saya kurang tahu. Zenko itu ya, Zenko saya nggak tahu, saya kurang tahu. Yang menjadi fokus saya adalah SK5 Warikomi ini karena daya tariknya dan ketahanannya ya. Ketajaman dan ketahanan hardness-nya ini menjadi daya tarik sendiri, dan ya untuk investasi ke depan juga sih gitu. Oke, untuk sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam aktivitas.